Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Nah, apa kabar nih hari ini tradingnya? Hari ini marketnya berbalik arah ya. Dan sebenarnya praktis sesuai dengan apa yang sudah kami prediksikan ketika mengawali minggu ini ya. Jadi mengawali bulan November, potensi untuk bergerak flat dulu ya, apalagi kalau kita lihat pergerakan IHSG masih ada di rentang level 7.000-an sampai 7.100-an, itu masih bergerak di level itu. Dan ditambah dengan kita kemarin juga sudah warning antisipasi mengenai the Fed ya, the Fed akan mengumumkan suku bunganya dan disusul dengan ECB ya. Nah, terus nanti kita nggak tahu nih nanti Indonesia bagaimana ya. Kalau feeling saya juga sama nih, mungkin juga akan menaikkan suku bunga. Walaupun semua sudah bilang ditahan dulu. Nah, saya agak khawatir nggak bisa ditahan. Kenapa? Kalau suku bunganya nggak dinaikkan, aliran uang untuk keluar dari Indonesia untuk masuk ke pegang US dollar lebih kenceng lagi ya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed sekarang sudah hampir 4%. Sedang jangan-jangan 4%, saya nggak tahu nih. Saya belum buka. Sedangkan IHSG juga di level yang tidak jauh berbeda. Ini yang dikhawatirkan ya. Jadi biasanya harusnya emerging market seperti Indonesia harusnya lebih di atas itu ya. Lebih di atas itu. Oh, US dollar bond juga udah mulai beranjak naik lagi. Jadi ini udah kayak kejar-kejaran aja jadinya ya. Dan US dollar harga DXY ya, US dollar currency index juga naik lagi ya. Jadi ini mata uang dolar menguat semua terhadap semua mata uang ya. Karena ya itu seperti saya bilang tadi, the Fed tidak ada tanda-tanda untuk slowing down, untuk mengurangi laju mereka, agresivitasnya mereka tetap agresif ya. Jadi kita hati-hati aja. Nah, di sisi lain banyak berita mengatakan bahwa Indonesia antisipasi krisis resesi di tahun depan. Tapi di sisi lain ada yang bilang, oh nggak mungkin Indonesia masuk resesi. Lihat aja inflasinya kayak begini kok dan lain sebagainya. Sebenarnya kita lihatnya nggak begitu ya. Kalau di sekeliling kita kan negara kan nggak berdiri sendiri. Kita kan seperti saya sudah sempat bikin di video saya sebelumnya. Kita itu adalah bagian dari ekosistem, bagian dari suatu ya kita bilang ada keterkaitan dengan negara-negara lain karena Indonesia memproduksi barang dan jasa juga diekspor kan. Harga komoditi bisa naik, Indonesia jual naik juga kan, bisa lempar keluar juga lagi-lagi keluar. Jadi Indonesia bagian dari ekosistem. Seperti saya bilang tadi, kalau Amerika resesi, maka efek dominonya adalah China perlambatan ekonomi juga karena ekspor China ke Amerika juga berkurang. Nah, kalau ekspor China ke Amerika berkurang, otomatis order bahan baku China ke negara lain juga berkurang. Salah satunya adalah ke Indonesia. Karena pangsa pasar besar komoditi Indonesia juga banyak yang lari ke China juga. Jadi itu seperti efek domino dan nggak cuma Indonesia tentu saja. China juga order ke negara-negara lain dan China juga taruh pabrik di negara-negara lain. Artinya akhirnya apa? Efek domino semuanya. Nah, kita tahu China ini adalah pabrik dunia ya. Satu bumi ini pabriknya sentralnya di China. Dan China juga karena posisi COVID-19 ini juga akhirnya buka pabrik di tempat lain, di negara lain. Karena kebijakan zero COVID China yang luar biasa ketat. Uh, Akhirnya apa? Akhirnya otomatis negara lain yang diinvestasinya juga kena impact ya. Jadi ini impactnya dunia. Jadi kita nggak main dunia ya. Kalau sampai orang bilang, loh Pak, tapi UMKM Indonesia bagus dan sebagainya. Yes,
Cuma tetap kita akan merasakan efek dari resesi itu sendiri di sini. Bukan berarti yang lain di sana resesi, di sini kita enggak, dan kita melaju, ekonomi kita growth dengan kenceng, nggak bisa gitu loh. Tetap ada impact-nya. Itu yang maksudnya mungkin para pakar ekonomi kita memperingatkan kita gitu untuk menyikapi di tahun 2023. Saya sudah baru download sih view beberapa dari lembaga keuangan dunia yang sudah memberikan view mengenai 2023. Tapi saya masih baca, masih mencerna. Karena pekerjaan saya dalam beberapa waktu ini masih berat, masih banyak, dan bacanya juga berat. Jadi harus ngunyahnya pelan-pelan. Ya, saya aja ngunyahnya pelan-pelan. Gimana kalau saya kasih ke Bapak Ibu semua? Saya kasih aja PDF-nya. Silakan baca. Saya hampir bisa pastikan pada pusing semua nanti. Ya, tapi kita tetap fokus dulu sama saham yang kita punya ya. Kita fokus aja kalau sama saham yang kita punya masih dalam tren yang bagus, kita lihat fundamental juga masih menarik, lagi koreksi, lagi dalam uptrend, ya udah hold aja, udah tenang aja gitu ya. Kayak pas waktu pandemi kemarin ketika indeks semua nyungsep, Indonesia tetap akan bisa jadi kuda hitam kok. Ada saham-saham di dalam indeks kita yang bisa rally. Jadi tenang aja. Tunggu tanggal mainnya aja. Oke, ya. Itu cuap-cuap saya mengawali market review untuk perdagangan 3 November ini. Dan bagaimana dengan IHSG kita? Bagaimana dengan market kita? Kita coba cek. Nah, ini dia market kita ya. Market kita menarik banget ya, persis mantul dari V-line ya. Ya, dan penutupan hari ini sedikit ada di atas penutupan harga kemarin. Artinya IHSG berhasil rebound. Sayangnya masih kepentok skyline, dia belum bisa naik. Nah, secerca harapan menutupi minggu pertama di bulan November ini, kita berharap besok bisa ditutup hijau lagi. Jadi ya termasuk relatif cukup tenang lah ya. Nah, sebaliknya asing membuka net sell minus 189,8 miliar, relatif lebih aman, dengan transaksi harian di 10,5 triliun. Artinya apa? Ya, transaksi juga nggak banyak. Jadi ini market masih penuh dengan keraguan-raguan dari para pelaku pasar. Ya, jadi masih menahan diri semua. Ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting chartnya naik, sentimennya juga ya. Yang penting sentimen jualnya nggak terlalu deras. Itu saya udah cukup bahagia kok. Oke, ya kita masuk sektoral. Bagaimana dengan sektoral kita? IDX Basic. Kemarin kan kita lihat bagus ya. Nah, ini juga masih di dalam tren yang bagus ya. Terus consumer cyclicals juga masih oke, walaupun merah, tapi pada dasarnya oke. Ya kemarin saya bilang ya IHSG kayak bakal rebound, dan hari ini rebound beneran kan. Sektor energi, wow, menarik. Sektor energi seperti saya bilang kemarin ya. Satu, ada mereka akan rilis laporan keuangan, pembagian dividen, dan tentu saja harga komoditinya naik. Jadi kalau lagi saham-saham komoditi batu bara atau apapun itu lagi koreksi, silakan belanja dulu ya. Ada oil and gas, batu bara ya yang terangkum masuk dalam sektor energi ini ya, silakan, masih oke. Terus sektor finance, wow, rebound ya. Ya, tidak mungkin lah sampai turun sekali. Pasti ada invincible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat yang menopang, yang ngangkat naik lagi ya. Sektor healthcare juga sama, turun tapi tertahan. Saya lihat masih oke. Industri mulai rebound masuk kembali ya. Lagian lagi disupport juga spec buy. Kayak gini-gini udah spec buy aja, udah terlalu dalam soalnya koreksinya. Infrastruktur, wah sayang, Telkom hari ini naiknya nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu berani, malu-malu ya, bukan gitu. Market cap-nya gede men, jadi ketika dia naik ada yang jualan, tetap masih banyak yang panik jual, atau yang beli ketika dia kemarin ARB atau hampir di bawah hampir ARB, beli dan tadi pagi malah taking profit. Bisa banget ya. Kemarin saya kan sudah sempat kasih sinyal ya, Telkom yang berani silakan. Consumer non-cyclicals juga sama, mirip-mirip sama infrastruktur. Cuma bedanya dia ada di atas. Dan bedanya lagi adalah dia juga mau turun lagi. Sudah terlalu di atas, jadi wajar koreksi. Jadi hati-hati. Sektor properti tertahan di level support dan juga potensi untuk naik juga terbuka lebar.
Dan Tekno mulai rebound ya. Ini menarik. Tapi menjelang pembukaan, maksudnya menjelang pembukaan lock-up-nya Goto, mungkin ada kemungkinan untuk menguat. Setelah itu kita nggak tahu. Jadi hati-hati. Saya sih jujur saya hindarin ya. Saya jujur saya hindarin. Transportasi, wow, menarik nih ya. Transaksi juga semakin meningkat dan dia juga membentuk pola yang bagus, pola chart yang bagus. Harusnya aman. Oke, ya itu kita punya market review dan market review dan sektoral kita ya. Kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi saham-saham apa aja yang bisa kita perhatikan untuk 4 November 2022. Pertama yaitu Saratoga. Tadi MTEK udah naik ya, Saratoga sebenarnya juga udah naik, tapi Saratoga lebih bersahabat daripada MTEK. MTEK bikin galau. Dan ini praktis sebenarnya masih di level support, jadi silakan spek buy Saratoga. Habis Saratoga ada SMDR. SMDR tuh ada isu mau stock split. Jadi naiknya ini saya rasa ya kayak ya sentimen sesaat aja, belum sampai yang keren banget. Walaupun laporan keuangannya keren banget. Jadi tapi masyarakat masih belum senang, masih belum kesini, atau jangan-jangan bandar lokalnya masih belum gerak terhadap saham ini. Ketiga ada United Tractor. United Tractor itu menarik nih, kan ada yang bilang tapi ini energi apa nggak udah tinggi, tambang udah tinggi dan sebagainya. Ya justru saya bilang ini malah peluang buat dia karena cuaca buruk dan menjelang akhir tahun biasanya juga banyak perusahaan juga menggenjot performance supaya kelihatan baik ya, window dressing istilahnya. Dan ya ini harusnya United Tractor juga mempercantik diri dia juga dan potensi naik juga terbuka lebar ya. Jadi United Tractor masih menarik. Habis itu adalah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini menarik sekali ya, salah satu big banks yang berhasil hit all time high-nya. Sebenarnya agak telat. Yang lain udah lebih dulu, tapi it's okay, ini juga masih oke, masih menarik. Mantul dari selendang, kalau dia bisa keluar dari selendang, naik kembali ke atasnya, itu oke banget. Last but not least yaitu Telkom. Telkom kemarin saya sudah sempat singgung ya. Nah, lihat betapa powerfulnya garis kita. Dia bisa kena bawah, dia naik dan kena resisten, dia menjelang turun lagi. Besok, mungkin ada yang nanya, Pak kenapa tadi nggak buru-buru nutup gap aja sih? Ya, masalahnya terlalu gampang gitu ya. Kalian kok gampang banget, naif, bukan gampang, naif banget. Dia kok bisa bakal dengan mudahnya akan nutup gap dan kalian bisa taking profit, bisa happy gitu. Not that easy, Ferguson ya, tidak segampang itu. Tidak ada freelance istilahnya. Jadi kapan naiknya? Ya dalam waktu dekat aja. Silakan kalau kalian rasa ini harga kemurahan, silakan belanja di areal yang sudah saya kasih di sini ya. Oke, itu kita punya market review untuk perdagangan tanggal 4 November 2022. Baik teman-teman, itu dulu market review rekomendasi saham kita untuk perdagangan tanggal 4 November 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Dan besok hari Jumat, ya, hari TP sedunia. Jangan terlalu agresif, tapi juga jangan terlalu greedy, ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.